Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke kultum singkat saya ini. Nah, yang utama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayahnya terhadap kehidupan kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin untuk menyampaikan kultum singkat saya yang tentang bagaimana cara ikhlas dalam beribadah. Tentang bagaimana kita mengetahui kita tuh sudah ikhlas apa belum sih ketika melakukan sebuah ibadah. Nah, sebenarnya ikhlas itu ada banyak dimensinya ya. Ada banyak macamnya di dalam kehidupan kita. Semisal kita ikhlas dalam mengerjakan tugas, kita ikhlas melakukan pekerjaan, ikhlas mengikhlaskan dia, terus ikhlas dalam beramal, dan yang paling utama itu adalah ikhlas ketika kita melakukan ibadah di hari-hari kita. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la tangduru liya ajsamiku wala ila surikum. Yang berarti dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya Allah itu tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak juga menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai dari keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ikhlas ini menjadi salah satu kunci agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap ikhlas itu mulai dari kita bersikap qanaah atau menerima segala ketetapan dari Allah terhadap kita. Gimana sih cara kita mengetahui kita itu sudah ikhlas apa belum? Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang berarti bahwa orang ikhlas itu akan selalu terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bersama manusia ataupun sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri: malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang, semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela. Nah, orang yang ikhlas itu akan senantiasa beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Tidak perlu menerima pujian atau celaan, tidak riak lah istilahnya. Lalu ada juga selalu menerima apa adanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus bersyukur gitu loh, sudah diberi sehat, diberi rezeki, karena pada Allah itu juga harus ikhlas dalam menjalaninya. Yang terakhir yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini penting sekali karena orang ikhlas itu kita tuh pasti sulit memaafkan orang lain, tapi kalau kita ikhlas itu insya Allah kita pasti akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah menurut saya beberapa cara ikhlas, yaitu dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah pada Allah. Kita itu hanya fokuslah memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikirnya untuk Allah, semua amal kita lakukan hanya untuk Allah, jangan untuk hal-hal lainnya. Lalu melupakan semua urusan duniawi, itu hanya tertuju pada Allah, tidak boleh memikirkan hal lainnya. Karena nanti akan bisa memunculkan rasa riya atau sombong dalam diri kita. Nah, dengan kita melakukan ikhlas di dalam beragama, beramal, maka segala urusan di dalam hidup kita akan menjadi lebih baik.
lebih tenang, lebih terang, sehingga beragama akan menjadi lebih indah dan mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas, maka tidak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan kebaikannya, maka akan semakin besar juga balasan yang diberikan oleh kita, dan amalan itu akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.